Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing bagaimana cara budidaya kapuk randu dan cara membuat biodiesel dari kapuk randu. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang apa itu kapuk randu. Kapuk randu berasal dari daerah tropis di Amerika dan menyebar ke Afrika dan Asia. Penyebaran di Asia meliputi wilayah India, Indonesia, Thailand, Filipina. Tanaman kapuk di beberapa tempat di Indonesia telah diusahakan secara intensif, misalnya di Pulau Jawa, di Pati, sekitar Waleri, daerah Pandaan, di Sulawesi. Tanaman kapuk di Indonesia dikembangkan oleh rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan pemerintah. Area seluruhnya saat ini mencapai 250-500 hektar dengan produksi serat mencapai 84.700 kg. Oh ya teman-teman, sebelum budidaya tanaman kapuk kita harus memperhatikan kondisi lahan yang akan ditanami. Untuk memilih kondisi lahan yang tepat untuk budidaya tanaman kapuk, kita harus mengetahui syarat tumbuh dari tanaman kapuk itu sendiri, yaitu kapuk membutuhkan musim kering yang panjang, curah hujan tiap bulan kurang dari 100 mm dan sebaiknya tidak lebih dari 4 bulan. Sedangkan jumlah hujan seluruhnya sekitar 150 mm dan setinggi-tingginya 350 mm. Ketinggian tempatnya sampai dengan 900 meter di atas permukaan laut. Oke, bagaimana cara budidayanya? Yang pertama, pembibitan. Bibit kapuk dapat berasal dari biji atau stek. Penangkaran dengan biji didahului dengan persemaian. Pada pembuatan persemaian kapuk, yang penting adalah pengerjaan tanah. Permukaan bedengan dibuat merata dan pembuangan air mudah dilakukan. Karena air yang mengenang berakibat fatal bagi tanaman yang masih muda. Jarak tanam di bedengan 20 x 20 cm dengan memakai 3 biji per lubang. Kemudian setelah sebulan disisakan satu tanaman yang terbaik. Tanaman kapuk pada umumnya dapat dipindahkan ke lapangan setelah umur 1 tahun di persemaian yang memiliki tinggi kira-kira 1 meter. Okulasi tanaman kapuk banyak menggunakan Togo B. Kira-kira sebagai batang bawah, hasilnya menunjukkan beberapa keuntungan, antara lain pada sambungan batang bawah dan atas tidak timbul benjolan seperti layaknya bibit berasal dari biji. Keuntungan lainnya adalah diperoleh tanaman yang sama unggulnya dengan tanaman induknya. Setelah bibit siap, kita harus melakukan penanaman. Jarak tanam pada tanaman kapuk tidak boleh ditanam terlalu dekat satu sama lain. Di perkebunan umumnya jarak tanam yang diterapkan 8 x 8 meter sampai 10 x 10 meter. Selanjutnya kita lakukan pemeliharaan. Pada dasarnya tanaman kapuk sendiri hanya sedikit memerlukan pemeliharaan. Pemangkasan tidak dilakukan pada tanaman kapuk, hanya menyingkirkan dahan-dahan yang mati. Untuk itu perlu diawasi secara intensif. Pemupukan hanya perlu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan. Dosis yang diberikan tergantung umur tanaman dan kebutuhan hara berdasarkan analisis tanah. Pada umur 1-5 tahun umumnya kebutuhan pupuk 1 kg urea, setengah kg SP36, 0,5 kg KCl yang diberikan 2 kali dalam setahun. Setengahnya pada awal musim penghujan dan sisanya akhir musim penghujan. Semakin tua tanaman, dosis pupuk yang diberikan semakin tinggi. Selanjutnya panen. Panen dilakukan dengan memetik buah kapuk yang telah matang. Kematangan buah kapuk biasanya ditandai dengan perubahan warna buah yang menjadi kecoklat-coklatan. Buah sudah nampak kering dan ujung buah sudah pecah. Pemetikan dilakukan dengan menggunakan galah yang bagian ujungnya diberi sabit untuk memudahkan memangkas tanaman. Gelondong yang jatuh ke tanah harus segera diambil agar tidak terserang rayap dan menjadi lembab. Panen dilakukan setahun sekali dengan memetikan yang berkala karena buah kapuk tidak dapat matang semua secara bersamaan.
Selanjutnya, jemur kapuk di tempat terbuka sepanjang hari selama 3 hari pada keadaan cuaca yang cerah. Penjemuran bertujuan untuk mengeringkan kulit buah kapuk agar mudah dikelupas. Pemisahan serat kapuk dari bijinya dengan menyabet dengan tongkat yang bercabang sehingga biji kapuk terpisah dari serat kapuk. Apa alasannya? Kapuk randu baik dijadikan biodiesel, yaitu di mana biji kapuk randu mempunyai kelebihan seperti 1. Biji randu memiliki kandungan 24-40% berat minyak. 2. Termasuk minyak non-edible. 3. Pemanfaatnya masih sangat jarang. 4. Harganya relatif murah. Proses pembuatan biodiesel dari kapuk randu yaitu yang pertama, lenyaring. Jadi biji kapuk randu yang sudah dipres, disaring yang bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor pada minyak seperti serbuk ampas dan serangga. Kedua, deguming atau proses pemisahan getah, yaitu proses pemisahan kotoran-kotoran minyak seperti getah atau lendir-lendir yang terdiri dari fosfatida. Ketiga, esterifikasi atau transesterifikasi yang bertujuan untuk menghilangkan FFA pada minyak dengan menkonversi FFA atau asam lemak bebas menjadi biodiesel. Budidaya bintaro dan proses pembuatan bioetanol dari bintaro. Apakah itu bioetanol? Bioetanol adalah etanol atau alkohol yang dibuat dengan fermentasi yang membutuhkan faktor biologis untuk prosesnya. Tentu kita sudah tak asing lagi dengan nama alkohol. Selain digunakan dalam campuran parfum, alkohol juga sering digunakan di dunia medis. Dan ternyata alkohol sendiri juga dapat dibuat dari hasil tanaman, misalnya pohon bintaro, aren, tebu, dan lain sebagainya. Namun bintaro sendiri jarang dikenal mengenai fungsinya, sehingga bintaro biasanya hanya dikenal sebagai salah satu tanaman tahunan. Banyak digunakan untuk penghijauan dan penghiasan kota. Bintaro sendiri menghasilkan minyak yang digunakan sebagai obat, kudis, dan kutu kepala. Minyak yang diperoleh dari biji ini cukup banyak dengan kadar sekitar 54,33% dan berpotensi sebagai bahan baku biodiesel melalui proses hidrolisis, ekstraksi, dan destilasi. Cara pembibitan dan penanaman bintaro. Bintaro sendiri dapat dibudidayakan dengan cara generatif, yaitu biji, maupun vegetatif, yaitu cangkok. Melalui biji, bintaro dapat dibudidayakan dengan cara yaitu ambil buah bintaro lalu kupas, pisahkan dari kulitnya. Setelah kita kupas, kita akan mendapatkan biji buah bintaro yang berwarna kecoklatan. Biji yang telah kita bersihkan lalu kita tanam pada media tanam, yaitu diletakkan di atas tanah, bukan ditanam di dalam tanah, karena dari biji inilah nanti akan tumbuh tunas tanaman bintaro. Selanjutnya, lakukan penyiraman rutin setiap hari, usahakan pada sore hari. Setelah itu, selama masa pertumbuhan sampai batang kuat, lakukan penyiraman rutin untuk tanaman serta lakukan pembersihan area di sekitar tanaman untuk menghindari gangguan dari rumput liar dan hama di sekitar tanaman. Proses panen dan pasca panen biji bintaro. Biji bintaro dapat dipanen ketika buah sudah terlihat tua. Untuk dapat dijadikan bahan baku bioetanol, buah bintaro harus dibelah dan diambil bijinya, kemudian dikeringkan. Cara pembuatan bioetanol. Selain dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti solar atau minyak tanah, bintaro dapat pula digunakan sebagai bahan pembuatan bioetanol. Karena bintaro memiliki 36.945% selulosa. Pengolahan buah bintaro menjadi bioetanol dilakukan melalui proses hidrolisis untuk memecah selulosa menjadi glukosa yang merupakan bahan baku pembuatan bioetanol. Seperti dalam pembuatan tape atau yang lainnya, pembuatan bioetanol juga membutuhkan fermentasi. Biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan fermipan atau ragi roti dengan pengadukan sebesar 150 rpm pada suhu 33 derajat Celcius
selama 72 jam. Dari glukosa tersebut dialihkan sebagai sumber energi utama dari mekanisme fermentasi sehingga diperoleh bioetanol. Mengenai pertanyaan kepada mahasiswa, bagaimana langkah agar membantu pemerintah dalam mencapai target untuk energi baru dan terbarukan mencapai 31% di tahun 2050 mendatang? Solusinya yang bisa dilakukan agar untuk energi baru dan terbarukan tercapai di tahun 2050 mendatang adalah memberikan wawasan dan sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman industri, bahwasanya tanaman industri seperti tanaman kapuk, bintaro, jarak pagar, aren, atau tanaman lainnya bisa digunakan sebagai bahan bakar nabati, baik itu biodiesel maupun bioetanol, dengan melalui proses pengolahan dan memiliki nilai ekonomis yang tidak kalah dibandingkan dengan tanaman lainnya. Selain itu, kita juga langsung terjun ke lapangan dengan ikut membantu para petani menanam tanaman bahan baku pembuatan bahan bakar nabati dan proses pengolahan, dan ikut serta membantu program pemerintah. Selain itu, kita bisa membuat teknologi dari proses penanaman sampai pasca panen untuk memudahkan budidaya tanaman industri tersebut. Kalau langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, bahan dasar pembuatan biodiesel dan bioetanol semakin banyak, dan program pemerintah yaitu target untuk energi baru dan terbarukan mencapai 31% di tahun 2050 akan tercapai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.